Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi hasilnya itu 7.000 ya. Yang batas bawah 4.500, batas atas 7.000, kali 0,5 X atau ZDZ itu 7.187.500. Nah, selanjutnya ya kita udah Batas selesai. atasnya masih 700 itu, Pak. Oh ya, ya hilap anak mudanya. Oke. Udah pas kan Eva? Pas, Pak, pas. Oke, M1 sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencari area ya. Momen sudah kita punya. Sekarang kita mau mencari area. Nah, area ini seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya batas apanya itu misalnya seperti ini kan 0,17 gitu ya. Dan ternyata itu 0,17 bukan 0,17 4,3, 0,2 ini 0,2 ini kan naik dia nih, nah, naik gitu kan. Karena berarti bisa jadi rumusnya berbeda lagi. Nah, seperti ini kan. Dia ada 0,6, ada 0, ada 0,2, ada 0,15 dan ada juga harus mencari nilai di antara itu. Nah, kalau di kita tadi hanya yang M1-nya ini hanya 0,20-nya gitu. Dia tepat di 4,2-nya yang datar. Oke, kita akan lanjut dan kembali ke tugas kita tadi. Nah, kita akan mencari areanya ya. A1. A1 ini sama seperti M1, hanya saja dia sudah tidak menggunakan Z lagi, langsung ke DZ gitu. Jadi di sini 2000, sini 4.500. Ini 0,5 Z. Nah, kita gunakan kalkulator. Kalian kalau nggak pakai kalkulator, berarti masih ingat lebih bagus lagi. Tapi untuk mengecek kebenarannya pakai kalkulator lah ya kan. Oke, kita akan gunakan kalkulator kita tadi. Hapus saja dulu. Nah, ini kita buat yang integral. Ini 2000 batas bawah. Batas atas itu 4.500. Nah, ini langsung kita buat 0,5. Seperti ini. Nggak perlu kurung-kurung tadi. Nah, tadi kalau yang pakai kurung tadi bakalan sangat sulit itu untuk dikerjakan untuk kerjaan manualnya. Oke, kita sama dengan hasilnya itu ini ya, 1.250. 1.250. Oke, selanjutnya kita cari yang M2. Dari yang sini aja. M2. A2 itu sama dengan berarti sama ya. Ini hanya saja bedanya itu di sini 4.500, di sini 7.000. Oke, kita buat di sini 4.500, ini 7.000. 1.250. 1.250. Sama ya? Sama. Oke. 0,5 aja, Pak, nggak pakai Z.
Ya, betul. Pandinya lah. Oke, selanjutnya kita akan membagikan hasil momen dan area ini ya. Seperti ini. Ya. Ya. Oke. Virusnya nggak masuk kan ke Zoom kan? Saya nggak pakai masker ini. Nah, di sini berarti katanya dikali ya. Oke, ini kan sudah kita cari tadi, ya kan? Ini kita udah cari. Yaitu hasilnya 4.062 juta. Kebanyakan ini. Ditambah 7 juta. Tambah juta. Oke, yang ini yang apa? Yang areanya. Oh, A. 1.250. 1.250 tambah 1.250. Oke, tinggal kita bagikan aja. Ini berarti 3.000 berapa nih? 2.500 ya. 2.500. Tuh 4 juta. Lihat 4 juta. 4.062.000. Ini kan tambah 7.187.500. Itu 40 10 juta, juta Pak. itu, Pak. Hah? 40 juta itu, Pak. 40 juta itu tadi, Pak. Ini tadi Bapak ketim 40 juta. Bapak ketim 40 juta di kalkulator. oh yang di 40 kalkulator. juta yang di kalkulator. Ini udah benar. Oh, dia Kalkulator Bapak buat nggak ngasih titik dia ya kan? Mana lah jadi buat bilang. Oke, ini hasilnya ya. 11.193.000 sekian. Tulis di sini. 11.193.700. Baru Z sama dengan berapa Z-nya? Dibagi 2.500. Hasilnya ini 4.477. 4.477,48 udahlah anggap aja 4.000 ya. 4.477,48. Jadi ini hasil akhirnya 4.000 produksi yang harus yang harus diproduksi oleh si pabrik ini dengan permintaan 3.000 dan persediaan 500 dengan Pak Haji Mamdani yaitu 4.477. Relevan lah ya. Kalau Pak Haji Sukamoto kemarin berapa tuh? 4.500, Pak. 4.500 ya. Beda sedikit ya. Beda sedikit. Memang seperti itu. Beda-beda sedikit.
Jadi produksi jumlah produksi yang harus jumlah produk yang akan diproduksi adalah ini. Oke, di sini seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tunggu ya, kira-kira ada yang salah nggak ya? Nggak pas ya, karena ini datar di 0,5 ASCII 4500. Oke, ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Aman? Dinda? Dinda, Eva, pagi Ibu Evri. Dinda ada yang mau ditanyain? Kayaknya kok mukanya bingung. Enggak ya? Itu Pak, untuk M1, M2, apa bisa nanti ada M3, M4 juga gitu Pak? Itu Bisa jadi ada. Bisa jadi ada M3 gitu. Ini harusnya kita buat ini. Di sini di sini kita warnain. Ini warna ini. Ini warna ini. Kenapa ini hanya ada satu titik potong? Karena tadi hanya di 0,5 dua-duanya gitu. Kalau misalnya tadi ada yang 0,2, berarti kan di sini. Berarti di sini titik potongnya gitu. Bisa jadi nggak segitiga dia, bisa jadi seperti yang di studi kasus ini. Ini seperti ini gitu. Banyak titik potongnya ada. Ini artinya menjadi daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, daerah 5. Berarti ada 4 titik potong ya. Ini titik potong pertama, titik potong kedua, titik potong 3, titik potong keempat gitu. Nah, ini ada 4 titik potong dia. Karena di sini jelas ya T1-nya itu, sedangkan di sini kan ada 3 variabel keluaran ya, cukup puas, puas dan sangat puas. Sedangkan kita tadi kan hanya bertambah atau berkurang aja gitu. Jadi dia lebih simpel gitu. Tapi kalau tadi luarannya itu ada misalnya cukup sedikit, cukup sedikit, baru sedikit, cukup sedikit, lalu cukup gitu ya, baru cukup banyak, banyak, sangat banyak. Nah, kalau semuanya itu digabungkan bisa jadi ada 5 rule gitu kan. Nah, itu baru bisa menjadikan titik potongnya itu bisa menjadi lebih banyak gitu. Kalau ini karena hanya ada 2 luaran, ya paling banyak 2 titik potong. Ya ini menjadi 1 titik potong karena kebetulan yang paling banyak itu 0,5 tadi, yang paling besar dari kedua rule-nya kan ini 0,5, yang ini juga 0,5. Nah, kalau ini titik potongnya ada 0,2 dan 0,5, mungkin ada 2 titik potong yang menyebabkan menjadi 3 area gitu ya. Tuh. Ini bisa kita buat daerah 2. Daerah 2 ini daerah 1.
Ini D1. Tapi nanti kalau memang mau skripsi buatlah yang rapi ya. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Logo yang ini. Boleh. Ya, silakan. Itu tadi Pak yang contoh Bapak yang banyak kurva M1, M2 itu tadi kan ada mu Z itu Pak. Itu menentukan itu dari mana Pak? Mu Z. Tunggu. Bentar ya. Mana? Yang Mu- menentukan Z sama DZ itu loh Pak, dari punya Bapak tadi itu. Ini. Pak. Nah, itu yang dibilangnya. Menentukannya. Berarti Mu Z ini Pak yang 0,6 Z lebih kurang atau sama dengan itu Pak. Itu dari mana? Ini. Ini. Atau yang ini. Yang ini. Ya, yang ini. Yang mana? Apa? Iya, Pak, yang Gimana? itu. Iya Pak, iya. Nah, Yang ini Bapak kata itu. Nah, ini 0,6 ya kan. 0,6 itu kan ini titiknya ini kan diambil dari sini ya. 0,2, 0,6 dan 0,15. Jadi ketinggiannya itu 0,5 sorry 0,15, 0,2 dan 0,6 ya. Di sini ini biar nggak bingung tambah aja. Nah, 0,6. Nah, ini dia. Ini kenapa apa ini kan 4,2 berarti titik potong yang pertama di 4,2 berarti di sini 4,2 titik potong yang pertama itu kan. Lalu titik potong yang kedua ini dengan ketinggian 0,6 dia hasilnya itu 4,6 berarti titik potong yang kedua tuh di 4,6 di sini baru inilah muncul titik potong yang kedua. Lalu yang T3 itu kan mana dia T3? Ini T3 ini tinggalnya 0,6. Dapat hasilnya dia 5,4. Makanya di 5,4 ini menjadi titik potong ketiga. Selanjutnya titik potong keempat itu dengan 0,15 ini yang paling rendah ini. Makanya dia paling kecil dikit ini. Dia di 5,8. Makanya di 5,8 dia itu menjadi rendah gitu dia. Nah, lalu muncullah di sini 0,6 dia akan bernilai 0,6 jika Z itu di antara 4,6 dan 5,4 di sini. 4,6 dan 5,4 misalnya dia 4,9 gitu. Pasti dia nilainya 0,6 karena ini kan landai gitu. Nah, dia akan bernilai ini 5,4 dan 5,8. 5,4 dan 5,8. Nah, ini kan turun ya. Jadi, jika nilainya di antara ini, maka berlakulah rumus ini. 5/8,5 per Z per 5,85 dikurang 5,4. Berlaku dia rumus linear turun, gitu dia. Nah, ini jika nilai Z-nya itu di antara 4,2 dan 0,46, berarti ini 4,2 dan 4,6 ini kan naik nih. Nah, kalau misalnya nilainya 4,4 misalnya, berarti kan naik dia. Kita harus cari ketinggiannya berapa gitu. Jadi kalau misalnya itu berlaku maka rumusnya yang ini yang linear naik atau 4 Z dikurang 4,2 per 4,6 dikurang 4,2. Nah, sedangkan ini 0,20 dia akan bernilai
dia akan bernilai 0,20 jika Z-nya itu 4 lebih kecil atau sama dengan 4,2. Nah, 4,2 itu kan yang ini 4,2. 4,2 ke belakang itu dia nilainya 0,20 karena ini kan landai nih. Landai ya kan. Nah, ini udah pasti dia 4,2 gitu. Mau dia 4,0 berarti pun dia tetap nilainya 4,2 karena dia datar gitu. Enggak naik ataupun turun. Sedangkan yang terakhir itu 0,15 itu dia di sini dia di atas atau sama dengan 5,85. Kalau di atas dari 5,85 maka dia nilainya 0,15 di sini. Dia turunnya malah di ujung. Nah, rumus yang ini diturunkan ke M1, M2, M3 dan M4 semuanya gitu. Nah, ini kan yang 0,2 nih, yang 0,2 ini 0,2 ini kan 4,2 ya kan, ini langsung ditulis 0,20 Z gitu. Hasilnya ini. Baru yang ini 4,2 nih. Z 4,2 dikurang 4,6 per 4,2 dimasukkan menjadi N2. Karena kita harus mencari semuanya, mencari ke 5 daerah ini. Jadi luas momennya juga harus dicari sampai 5. Gitu dia. Makanya rumit. Seharusnya kita pakai studi kasus yang ini yang bisa lebih paham gitu ya. Cuman kemarin karena terkadang menggunakan yang lama karena ini belum. Tadi macet-macet nggak suara saya? Tiba-tiba keluar sendiri. Macet, Pak. Macet-macet, Pak. Macet, Pak, nggak jelas. Allah, kok nggak bilang kalian? Saya jadi cerita sendiri lah itu tadi ya. Ya ampun, jahat kali kalian, Bah. Jadi sia-sia saya jelaskan tadi kan. Bentar aja, Pak. Sebentar macetnya, Pak. Oh. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena ini ada 5 daerah, maka mencari sampai M5 gitu. Semua di kondisi ini semua diintegralkan. Gitu dia. Ada yang kondisinya lurus seperti ini, yang naik, yang turun dan lurus lagi. Nah, itu semua diintegralkan gitu. Jadi mu Z ini cara nyarinya gitu tadi. Ini kan kita sekarang memang mau cari mu Z ini untuk dijadikan di sini. Gitu. Ini lengkap ini dari Mamdani, lalu setelah itu Sugeno, lalu Sukamoto ya. Memang yang paling rumit itu Mamdani ya, tapi di banyak penelitian itu yang paling tinggi akurasinya itu Mamdani ya, karena dia menghitung luas momen dan areanya. Sebenarnya ini bisa dihitung, nggak perlu pakai integral biasanya. Hitung aja luas daerah ini, ya kan ini kan persegi panjang, berarti ini 46 ke 54 ini 54 kurang 46 berapa? Berarti itulah apanya? Lebarnya kan, baru panjangnya itu 0,6 pastinya kan, 0,6. Hitung aja berapa luas daerahnya. Bisa juga seperti itu. Banyak caranya sebenarnya. Jadi kalau memang outputnya hanya bertambah dan berkurang, ya pastinya hanya sederhana. Tapi kalau seperti ini ya saya buat rule-nya aja pun nggak tertulis karena banyak sekali. Nah ini ininya. Nah ini, cukup puas, sangat puas gitu. Cukup puas, sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas gitu. Nah ini sebenarnya saya buat seperti ini. Tidak puas, kurang puas, cukup puas, sangat puas, puas, sangat puas. Ada 5, berarti ada 5 output. Kebetulan ini hanya mewakili 3 dari yang kelima itu. Itu dia. Itu kenapa ini bisa sampai M5, di sini hanya sampai M2. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, boleh di-share, Pak? Apanya yang di-share?
bukunya, Pak. file ini, Pak. Boleh, ini bisa saya share ya. Ya ini nanti pasti saya share lah ini hasilnya ini. Ya, Buku yang Tadi, ke Pak. Bapak itu, Pak. buku ini. Iya, nanti saya share juga buku PDF-nya ya. Nak, tentu anak saya udah manggil-manggil tuh. Oke lah ya. Nanti saya share. Oke, mungkin sekian pertemuan kita pada malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah mengikuti. Tetap semangat kerjain skripsinya. Dan kelain juga UAS ya. Kalau mau memang fokus sama UAS juga nggak masalah. Nggak bimbingan dulu karena memang UAS juga penting. Oke, minggu depan kita UAS. Pasti materinya itu nggak jauh-jauh dari Haji Mamdani, Sugino ataupun Pramoto. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Malam, Pak. Pak.